Dan di situ aku baru pertama kali ngeliat wajah pocong di atas muka aku. Nah itu aku nggak ngerti kenapa setiap aku mau sholat aku pasti nari dulu. Innalillahi Nari dulu. dulu. Ketika Cinta bertasbih. suami aku mau dijadiin tumbal. Terus Mbak, kalau yang di sini gimana Mbak? Di sini, dari mana dulu nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Error, Eja Horror. Sebuah segmen yang menceritakan, memvisualkan kehidupan makhluk selain manusia yang penuh dengan mistis, seram, dan mencekam. Tidak bermaksud untuk mengganggu, hanya ingin mensuguhkan tayangan yang menghibur dan menggambarkan bahwa manusia dan dirinya adalah sama-sama makhluk Allah yang hidup berdampingan. Dan malam ini, saya Reza Surya sudah kedatangan tamu di rumah, yaitu Mbak Firly. Mbak Firly ini adalah sahabat lama yang masih bersahabat sampai sekarang. Seorang yang saya sudah kenal sejak tahun 2016 mungkin ya. Iya. Sekitar tahun 2016. Kenal dari pekerjaan karena Mbak Firly ini adalah salah satu pegawai di perusahaan yang bekerja sama dengan perusahaanku. Dan setelah kenal bertahun-tahun lamanya, baru kemarin saya tahu bahwa Mbak Firly ini adalah seorang yang dianugerahkan atau memiliki kelebihan yang tidak dimiliki oleh manusia-manusia yang lainnya. Manusia lainnya. Manusia ya, masih. Manusia ya. Bukan yang lain. Bukan yang lainnya. Nanti Om kita Eja tegang ya? Tegang kayaknya. Emang dibikin tegang. Iya. Jangan ketawa. Ini Eja Horror. Baik. Ini kameramen yang ketawa nih. Kan udah gak main buaya lagi sih. Anjing juga udah, buaya udah. Ini horor. Kembali lagi. Oke. Jadi Mbak Firly ini setelah ngobrol-ngobrol kemana ya Mbak ya? Iya. Kita semua tahu bahwa Mbak Firly mempunyai kelebihan lain. Dan itu yang akan kita gali, kita cari tahu, dan kita akan tanya-tanya. Oke? Oke. Sebelumnya Mbak Firly, punya kelebihan yang seperti itu dari kapan? Om Eja tegang ya? Aku juga jadi tegang. Awas Mbak. Jangan gitu. Hah? Jangan gitu. Oh Iya. Soalnya ada yang ngintip dari tadi. Kok bisa-bisanya ada yang ngintip tapi ketawa-tawa lu gak ada Iya. tegangin. Oke. Aku awalnya banget gitu ya sadar kalau aku tuh ternyata aku beda ya dengan orang lain gitu kan. Itu pas usia kurang lebih 17 tahun lah. 17 tahun. Ya, 17 tahun. Pas dapat KTP tuh ya. Betul. Satu tanda penampakan. Betul. betul. Kalau sebelumnya sih bisa, cuman nggak terlalu jelas dan tegas. Gitu. Dan momen apa tiba-tiba gue jadi bisa nih? Karena apa? Kalau misalnya karena apa gitu kan, aku juga nggak tahu nih. Karena memang aku ngehnya memang punya feeling kuat itu dari aku SD kelas 6. SD kelas 6 ada apa di situ? Jadi waktu itu tiba-tiba kok aku lagi di kamar dan kok kayak orang banyak gitu, banyak orang gitu. Kok di rumah kayak banyak orang gini. Di dalam kamar apa di luar? Di rumah aku. Kebetulan kan rumah aku kan juga berdekatan dengan rumah nenek aku. Oke. Gitu. Namanya aku masih kecil, masih berhayal ini itu. Aku berhayal, aduh nanti kalau Mbah meninggal gimana ya? Ini rumah rame ini. Dan nggak taunya sore itu mbah aku meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu awalnya dari situ. Nah itu kalau feeling kuat dari situ. Oke. Kalau tapi belum pernah ngelihat yang jelas-jelas gitu belum? Belum. Jadi awal mulanya jelas itu nggak langsung jelas gitu. Ya mungkin Allah juga tahu kali ya. Kalau jelas lu bakal kaget nih. Rupanya kayak gini gitu kan. Itu pertama lihatnya kayak titik sana. Awalnya dari kamar juga ada, di kamar. Di sini ada. Titik tapi beraura gitu. Beraura kayak gitu. ada something yang different gitu. Iya, beda gitu. Nah, itu awal kalau titik itu agak lama. Terus tiba-tiba menjadi
terlihat. Jelas. Tapi dalam waktu berapa detik aja. Aku cuma lihat sebentar, set hilang. Visualnya aja yang menghilang, Iya. padahal sepertinya dia tetap Padahal ada di ada. situ. Iya, Itu yang aku juga tahu dari kebanyakan informasi yang kita dapatkan ya, bahwa makhluk astral ataupun jin ataupun sebagainya ya seperti itu, dia kebanyakan kayak nitik ya. Iya. Maksudnya dia bertempat di situ Di situ terus aja. gitu. Iya. Di situ aja. Kayak gitu ya. Iya betul. Oh, Dia benar di situ berarti, aja. guys. Itu lebih kayak jin ya. Tapi kalau misalnya kayak kuntilanak, terus sesuatu yang jelek lah ya menurut aku, itu dia berpindah-pindah. Dari udah mukanya jelek ya, ganggu kita lagi. Gitu. Memang tugas dia kan mengganggu, menakuti manusia. Betul. Memang udah tugasnya udah ada di Al-Quran pun. Apa sih film Mbak pertama kali kayak bisa ngeliat tuh takut? Apa gimana? Apa biasa aja? Biasa aja sih. Pertama tuh biasa aja karena memang sudah dari mulai titik-titik itu. Jadi aku tahu di sini ada, tapi begitu set kaget aja. Terus lama-lama ya udah biasa aja. Berarti sampai sekarang pun udah biasa. Udah biasa. Dan mensyukuri nggak sih punya gift itu? Setiap pemberian dari Allah pasti kita syukuri ya. Oke. Tapi ya, kadang aku juga punya jiwa takutnya. Pernah ke kamar mandi aja minta temenin. Kalau aku lagi bener-bener takut banget, padahal di rumah sendiri. Sebelum aku married ya, itu aku sering banget, aku ke tempat mana pasti ketempelan. Aku ke tempat sini pasti ketempelan. Dan itu tuh gak enak banget di badan aku. Dan setelah married justru berkurang? Berkurang, alhamdulillah berkurang. Alhamdulillah, berarti itu hikmahnya berpasangan tuh, cepet-cepet loh. Cepet-cepet loh. Segera. Cepet-cepet loh. Banyak hikmah, banyak Semuanya. positifnya ya memang berpasangan tuh ya. Iya. Jadi lebih kuat. Betul. Emang gitu ya Tan ya? So tau lo Tan. Ini vlog error, jadi ketawa nggak boleh. Tapi kayak Mbak Firly tuh kan bisa ngeliat, bisa komunikasi nggak sama mereka? Kalau awal-awal sih belum. Awal-awal pas pertama banget ya belum. Tapi setelah mereka keluar, aku bisa komunikasi sama mereka. Keluar tuh maksudnya? Maksudnya setelah aku ketempelan, Oh. itu pasti aku tuh minta tolong sama guru ngaji aku. Oke. Nah setelah dari situ mereka keluar, aku tahu rupanya apa, dia dari mana, dia kelahiran tahun berapa, dia mau ngapain, dia di mana, aku tahu. Dia bercerita sendiri. Makanya kalau aku ke suatu tempat baru gitu kan, untuk sekarang ini, itu kayak rumah itu bercerita gitu. Jadi kayak kita nonton film gitu, itu rumah begitu masuk, oh gitu. Serius Mbak Fir? Oh my god. Makanya kadang aku suka make sure aja, oh ini rumahnya gimana sih, ini tempat ini gimana sih. Kebetulan banget gak sih? Are you ready? Nanti kali ya. Oh my god. Berarti kayak yang rep-repan itu walaupun secara medis juga, itu tuh juga secara supranatural memang ada ya ketempelan itu ya. Betul. Kerasukan apa bukan? Beda. Bukan kerasukan. Kalau orang kerasukan itu kan dia masuk ke jiwanya. Oke. Kalau ketempelan dia hanya di belakang. Terus dia ngapain di belakang? Semacam dia mau masuk tapi dia nggak bisa. Oh. Gitu. Kenapa dia nggak bisa? Karena iman kita kuat ya. Alhamdulillah. Kok alhamdulillah? Gue pernah. Gue nggak pernah kerasukan dan kayaknya kalau rep-repan pernah. Cuman gue nggak tahu itu beneran gangguan atau kecapean atau semacamnya. Aku pernah Mbak Fir hampir gitu. Cuman kayak wah akhirnya nggak jadi gitu. Tapi berarti memang ada korelasinya ya? Iya betul. Aku sekali rep-repan itu pas aku SMP. Dan di situ aku baru pertama kali ngeliat wajah pocong di atas muka aku. Udah dudukin, tapi nggak bisa ngapa-ngapain. Misternya dipanggil, disebut. Oh, Mr. P ya? Ini Mr. P. Ada nggak sih yang kisah-kisah menegangkan karena Mbak Firly itu punya gift ini ataupun cerita-cerita yang menakutkan, menegangkan sepanjang hidup Mbak Firly setelah Mbak Firly memiliki kelebihan ini? Ada. Banyak sih sebenarnya kayak gitu tuh. Kalau misalnya cuma ketempelan, yang parah banget aku pernah ketempelan leak Bali. Leak Bali? Ya. Nah itu aku nggak ngerti kenapa setiap aku mau sholat aku pasti nari dulu. Innalillahi. Nari dulu. Malam. Itu setelah menikah apa sebelum nikah? Beneran dong. Tapi itu sebelum aku pakai mukena ya. Aku sudah wudu, aku sudah naruh sejadah dan aku pasti nari dulu. Di kamar tuh? Iya. Sendirian? Aku di rumah sendiri gitu. Begitu aku sadarnya, kok aku udah berapa kali sholat aku selalu nari dulu nih. Aku gitu. Terus
karena nggak terlalu berasa, paling cuma berasa itu tuh berat. Terus aku langsung mainlah ke rumah guru ngaji aku. Nah, begitu dikeluarin, itu paling susah, itu bener-bener yang paling susah dikeluarin. Dan aku juga ngerasain ya. Berarti udah sering ada beberapa sebelumnya. Serem ya? Iya. Dan itu yang paling susah. Paling susah, karena kalau aku pas lagi kerasukan kayak gitu, aku bisa melihat dan aku bisa mendengar, tapi mulut itu aku nggak kontrol. Itu yang keluar suaranya udah beda. Aku denger kan, aku denger suara aku tuh beda, dan aku juga ngelihat orang-orang gitu, tapi aku nggak bisa ngapa-ngapain. Iya, nggak bisa ngapa-ngapain. Bener nggak bisa ngapain. Kayak terbajak gitu ya. Betul. Nah itu aku ingat banget sampai aku tuh disabetin pakai lidi, sapu lidi sama guru ngaji aku. Saking susahnya itu dikeluarin. Masya Allah. Begitu keluar, ya Allah, jeleknya minta ampun. Aku masih inget banget. Bajunya itu bener-bener kayak barong, bukan barong ya, yang kayak coklat-coklat itu betul. Terus lidahnya panjang, rambutnya gitu, dan aku masih inget banget. Dan matanya aku juga takutnya di sini. Jadi ke bawah suasana dia. Iya betul. Keingetan ya. Betul ya. Berkaca-kaca jadi matanya. Terus kalau misalnya momen paling ngeri itu saat aku Bandung. Ada apa di Bandung? Banyak banget. Kok Bandung tuh happy ya? Bandung tuh tempat paling happy ever. Kalau yang paling banget ngeri itu, pokoknya kisah Bandung tuh aku banyak sebenarnya. Bentar. Ya. Berarti memang Bandung lebih horor dari Jakarta gitu? Menurut aku lebih agresif. Padahal setiap aku udah masuk jalan apa sih itu, tol apa? Cipularang, aku udah assalamualaikum, udah numpang istilahnya bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum lah kayak gitu. Itu tetap aja gitu. Itu bener nggak sih di kilometer-kilometer itu yang banyak banget kejadian kecelakaan itu? Betul. Aku baru inget nih aku nih. Jadi di kilometer tersebut seru. Ya udah. Tapi dia tegang banget. Ya udah. Jadi di kilometer tersebut ada bukit. Ada bukit? Yes. Dan bukit itu, bukitnya bisa dibilang rajanya siluman. Rajanya siluman? Awal tuh aku tidur, terus tau-tau kebangun di situ. Langsung lihat. Aku lihat lagi. Oh ya, ternyata yang bikin orang kecelakaan tuh dari situ. Jadi bisa dibilang itu pembawa aura negatif ya. Itu di situ. Di situ. Ya. Jadi kita yang kalau orang awam nih kalau mau lewat Bandung, apa yang harus kita lakukan bagusnya, Mbak? Ya nggak usah ngapa-ngapain. Berhati-hati aja. Iya, lebih berhati-hati. Karena sebenarnya kalau orang yang nggak ngerti, orang yang nggak tahu, itu tuh mereka tuh biasa aja. Kecuali sama aku nih, kayak aku nih tahu kan gitu. Aku lihat mereka, aku tahu mereka. Kalau sampai aku kayak nyuekin mereka, udah bahaya. Harus saling menghormati intinya. Betul. Saling menjaga, tidak mengganggu. Seperti tagline tadi ya. Tidak bermaksud untuk mengganggu, tapi memang kita hidup berdampingan. Betul. Sama-sama makhluk Allah. Diciptakan sama-sama disebar ke bumi. Iya. Jadi apalagi selain perjalanan, ini perjalanan udah nih menuju Bandung. Ada lagi yang lebih serem lagi di Bandung? Ada. Saat itu ini yang serem apa yang paling serem nih? Ini lebih kayak mencekam sih. Karena aku baru pertama kali nanganin, aku semenjak setelah menikah dan punya anak, alhamdulillahnya Allah ngasih aku kelebihan bisa sampai bantu orang. Kayak misal orang kenapa-kenapa tuh aku bantu. Bisa? Alhamdulillah. Misalnya kayak orang kerasukan, Mbak bisa keluarin? Iya, alhamdulillah. Wah, error panjang nih kayaknya. Ntar ya, tunggu habis PPKM ya. Sekalian nanya dulu nih, maaf dipotong nih. Jadi Mbak Fir, kita tuh sebelumnya, kita udah syuting yang segmen error ini, kita udah sempat syuting ke beberapa tempat. Mostly banyak kejadian-kejadian, minimal ada suara-suara, bunyi-bunyian, dan lain-lain. Sampai sempat ada yang ganggu kita sampai ke Jakarta juga waktu itu yang kita habis syuting di Pengabdi Setan. Di tempat Pengabdi Setan itu sampai kalender jatuh, tiba-tiba. Terus aku Bandung. Anjir, merinding gue sebelah sini sekarang. Terus aku masuk ke kamar mandi apartemenku, tiba-tiba bau anyir, bau darah. Sebelumnya itu kalian itu ada cewek nggak di situ?
Ada waktu syuting. Syutingnya lagi mens nggak? Lagi. Terus? Anjir, tambah merinding gue sebadan-badan sekarang. Sumpah. Itu jawabannya itu. Jadi yang membawa itu. Tapi dianya katanya nggak apa-apa. Iya, memang dia nggak apa-apa karena dia membawa. Oh. Istilahnya auranya. Kalau kita lagi dapet itu kan tidak terjaga ya, nggak terjaga imannya lah, apalagi lah. Kemungkinan yang ngikut nih ada cewek juga nih, gitu. Oh, ngerti. Kebetulan bujang-bujang nih. Oh my god. Dia mengerti status kita. Oh. Dia nonton vlog kita. Ya Allah bercanda. Ya Allah gue bercanda. Hanya juga subscribe lagi. Ya aduh. Jangan deh, gak usah nonton, biarin. Tapi video ini di komen. ya. Bener. Macam-macam tuh, lemes nih. Lo ngomongin gue nih katanya. Aduh anjir. Gila ini dark banget deh, gelap banget ini vlog ini. Tapi itu nggak lama sih Mbak Fir. Dan dia memang kayak nggak apa-apa ya, misalnya kayak nggak lama udah gitu ya. Iya, karena gini, kalau yang nempel kayak itu nggak akan lama. Karena memang tidak kuat ya. Kecuali kalau di tempat ini, terus ada ini, dan kamu tinggal di sini gitu kan, itu akan terus. Kalau pindah kota lah gitu, itu udah paling ikut cuma berapa hari aja. Oh, gitu. Emang sih kita abis itu nggak kenapa-napa lagi sih abis itu. Cuman kayak kita syuting kayak gitu tuh aman gak sih Mbak? Sebenarnya kita kan nggak ditemenin sama orang-orang yang bisa ngelihat, ustadz ataupun yang lain. Aman gak sih sebenarnya? Walaupun setiap saat syuting aku selalu bilang bahwa niat kita memvisualkan dan tidak bermaksud untuk tadi mengganggu. Itu selalu aku ucap, selalu aku berserah diri sama Allah. Tapi apakah itu cukup untuk bekal kita tanpa ada orang yang kuat? Kalau nggak kenapa-kenapa sih, ya nggak apa-apa. Iya kan kagak tahu Mbak bakal kenapa-apa ya. Next sih nggak tahu. Iya kan? Selalu ada Allah di hati itu, kuncinya itu ada pasti. Allah di hati. Dan jangan sombong, itu sih yang selalu aku share, ingatkan, jangan sombong, jangan jumawa. Sombong main game nggak apa-apa, sombong di vlog lain emang harus. Tapi di vlog khusus segmen erot jangan. Nggak apa-apa, tapi ya kita WA terus lah, kita cari jadwal lah nanti. Mbak kapan WFH Pegadaian? By the way, kesebut juga Pegadaian Syariah lagi. Keterusan jadi. Mengatasi masalah tanpa masalah. Pak Tri, ini ada placement iklan Pak Tri. Oke, kembali ke laptop. Cerita mencekam di Bandung versi Mbak Firly yang paling serem. Yang paling serem, paling mencekam. Ketika Cinta suami aku mau dijadiin tumbal. Oke, gimana ceritanya Mbak Tumbal? Jadi aku ke Bandung, rame-rame nih. Waktu itu aku baru ada anak satu kan, paling kecil. Belum ada setahun gitu kan. Terus dari situ anak aku juga udah aneh nih. Nangisnya tuh bukan manggil mami atau papa gitu. Tapi ayah. Ayah now. Ayah cengek. Kan di Bandung kan. Ayah jurik. Mungkin mau ngasih tahu itu kali ke emaknya. Tapi aku nggak ngerti kan bahasanya. Di Bandung ya, ayah. Itu dia nangisnya. Dan itu umur berapa tuh Mbak? 8 bulan waktu 8 bulan ya? Kita nginep rame-rame itu di apartemen. Kebetulan apartemen itu belum semuanya jadi tuh, baru tower kita, tapi sepi banget. Pertama aku masuk juga udah. Nanti kasih tahu apartemen apa ya, jangan disebut di sini. Oke. Bisikin aja biar kita nggak ke situ. Nah, tapi tuh anehnya kan aku dapat referensi dari temen aku tuh. Nih di apartemen ini aja. Gue kenal nih yang punya ini. Oke. Ke situ. Katanya keluar dari tol itu deket. Itu kita 1 jam nyari si apartemen dan itu nggak kelihatan sama sekali. Hah? Sumpah tuh dari awal tuh udah mencekam, tapi kita nggak ada yang ngeh. Ini cerita ini kayak cerita ini cuy, masalah lihat-lihat gini, aku pernah punya cerita Mbak. Iya, gimana? Kepotong lagi ceritanya. Tapi nggak apa-apa ya, mumpung inget nih. Aku dulu pernah bantuin papaku kerja di Cirebon. Waktu zaman papaku usaha rotan. Terus aku pernah suatu malam Jumat juga kalau nggak salah cuy. Jadi kalau di Cirebon itu guys, just info mungkin teman-teman yang di Cirebon juga tahu nih. Kalau di Cirebon tuh malam Jumat habis maghrib itu sepi. Jalanan sepi, pada ngaji. Kalau di sana tuh kuat ya tradisinya. Jadi nggak ada orang Mbak. Singkat cerita aku lapar. Dan aku pergi sama karyawan papaku, naik motor, cari makan, biasa.
Di sepanjang jalan, aduh ya Allah gue merinding lagi. Di sepanjang jalan. Beneran lu udah merinding beneran? Iya. Sepanjang jalan tuh nggak ada yang jualan. Gelap. Nggak ada yang jualan, lapar kan. Jadi aku kayak di sini gitu kan. Terus balik lagi. Ini nggak ada nih, ya udah pulang. Terbalik lah. Tiba-tiba ada yang jualan di sini. Mampir dong, beli. Kayak nasi goreng gitu. Beli. Terus aku ngomong sama si karyawan bapakku juga, ngobrol kan sama mereka. Kok kayak tadi nggak ada sih? Aku pada lewat sini loh. Kita lewat sini loh. Kok tadi nggak ada, kok sekarang tiba-tiba ada? Terus udah biasa mas. Kok udah biasa sih? Tau nggak loh? Itu orang mbak yang jualan bilang mbak bahwa tuh gitu kayak tuh ada warung lah ya. Ada warung yang kayak di sudut sebelah sana semacam kompetitor yang katanya punya something yang membuat dia ketutupan. Mungkin bukan dia kali ya, semuanya. Hampir gitu semua ya. mungkin ya, yang lainnya. Itu benar berarti yang kayak gitu ya? Iya, kalau itu sih lebih kayak jualan ya. Kembali ke cerita tadi yang apartemen sempet susah nyari apartemennya iya, sampai betul. akhirnya dapat. Sampai 1 jam itu nyari apartemen, muter-muter aku nyari apartemen. Jadi muter sini di portal. Padahal tuh apartemen kita muterin ke sini. Di sini itu apartemen. Nggak kelihatan. Kita masuk ke sini. Terus kata orang di sini gitu kan. Itu sekitar jam 1 pagi baru ketemu itu 2:30 lah kurang lebih. Hah? Malam loh. Iya. Sepi kan jalan kan harusnya kayak. Harusnya kelihatan dong tulisannya. Itu nggak kelihatan sama sekali. Oh my god. Terus kita lihat maps kan. Dari maps, ya mapsnya muter-muter aja di situ. Kayak gitu terus. Sampai akhirnya itu udah dikasih pertanda kayak jangan ya ke situ, betul. Kita masuk ke situ gara-gara ada plang. Awalnya tuh kita udahlah, kita cari tempat lain aja lah. Pas kita udah mau nyerah, itu pelangnya. Kaget gue. Shit. Soalnya dia madep sono gitu loh. Mbak Firly-nya madep sono loh. Padahal dari tadi tuh dia bolak-balik. Ya ntar dong. Oh ya ntar aja ya. Soalnya mengganggu aku. Di luar? Makanya tadi aku nanya. Spoiler tadi. Aku tanya. Tapi dia cuman biasa aja sih. Dia di sini apa ya dari luar mbak? Baunya sih, bau-baunya agak ke depan dikit sih, nggak di sini. Ya tapi karena kita lagi bahas ini, dia pasti kesini. Ya oke, singkat cerita kita udah masuk nih ke apartemen. Memang dari apartemen itu udah nggak enak nih perasaan udah. Tapi ya udahlah namanya kita rame-rame. Hari pertama sih masih biasa aja. Apaan? Standar aja. Biasa aja sampai besok pagi bangun. Itu kan kita nyampenya 2:30 tuh kan? 2:30 tidur sampai subuh. Terus besok main-main gitu kan, main. Begitu pulang, persiapan waktu itu mau tahun baru. Oh, liburan tahun baru guys. Iya, ini sebelum corona berarti ya? Iya, jauh sebelum corona. Karena aku masih muda sih sebenarnya. Karena corona ini ya. Ketahuan dong. Dihitung dong. Aku SMA udah dinikahin. Iya? Enggak, bercanda. Oh iya, kaget gue. Soalnya kan kayak waktu pertama kali kenal belum ya? Belum edit ya? Udah belum sih? Udah. Oh udah. Sudah itu, cuma nggak kelihatan emang. Kan nggak nanya juga. Oh nggak nanya. Pokoknya kerjaan. Lanjut ya, terus kita jadi rencananya tuh karena pengen sampai malam tahun baru lah gitu kan, sampai ngeliatin kayak gitu, kita tidur lebih awal nih. Oke. Tidur lebih awal. Isi tenaga. Iya, awalnya kakak aku tidur di kamar depan. Nah di situ dia udah mimpi nggak enak. Oke. Mimpi katanya ada cewek katanya mau megang tangannya dia. Gitu. Tapi tuh kayak kakak Mbak Firly cewek cowok? Oh, oke. Dia sadar, mau bangun gitu kan, dia pindah. Nanya, kenapa? Aku bilang gitu, nggak apa-apa. Di sini serem ini. Oh, mau gue di situ apa? Pas aku pindah, ya udah biasa aja. Karena mungkin sama-sama cewek kali ya. Alah lu cewek, gue juga cewek, ngapain gue godain cewek gitu kan. Aku santai, tapi di situ memang ada teman kita yang kebetulan lagi dapat juga. Malam itu anakku nangis terus tuh, nggak tidur. Nangisnya itu tadi, ayah. Akhirnya aku bawa ke ke ruang TV, ya kan. Rame-rame kita ngumpul, akhirnya tidur di situ rame-rame. Semuanya karena nggak ada yang berani di kamar. Bagus. Dan kita malah melewati tahun baru gara-gara horor itu. Karena ketiduran atau karena? Karena ketiduran capek, kita udah yang hektik gitu. Iya.
yang si kakakku begini, anakku begini. Lah kan aku saat itu aku kayak apa ya, bisa melindungi gitu ya. Maksudnya ketika kamu lagi ini, aku fokusnya karena adik aku ikut juga. Kakakku, anakku, adik aku. Dan lupa nih ada suami aku. Pas anakku nangis ayahnya tadi, sebelum itu suami aku turunlah ke bawah sendirian. Ngapain? Ada yang ketinggalan Di tas mobil. Masuk dia, aku cuman bilang pokoknya kalau ada apa-apa assalamualaikum aja. Masukin assalamualaikum, izinlah, aku bilang gitu. Sudah itu ya udah kita karena malam itu mencekam, kita rame-rame tidur. Kelewat malam tahun baru. Besokannya begitu aku cerita, gini. Dah suami aku bilang lah gini, gue nggak pernah tuh ngeliat kayak gitu-gitu. Oh ini Mbak Firly lagi cerita. Iya, bareng-bareng rame-rame. Terus tiba-tiba dengan santainya dia ngomong gitu. Dari situlah awalnya dia kena karena kesombongan. Ingat, nggak boleh sombong. Walaupun mereka ada, kita harus bilang, oh iya mereka ada di sekitar kita. Nggak boleh bilang, gue nggak pernah lihat kayak gitu-gituan sih. Nggak boleh. Bahkan gitu. Mereka ada duluan sebelum kita. Betul. Benar. Malah kita yang memang harus permisi. Ya. Nah setelah dari situ, awal juga aku nggak tahu nih. Di antara kita nih ada yang lagi dapat gitu kan. Sampai akhirnya aku bilang, tiba-tiba aku kayak nyium bau anjir juga kan. Ada yang dapat ya? Aku gituin tuh. Oh iya mbak aku. Itu siapa? Adiknya teman aku. Karena kita rame-rame itu. Oh ya, kamu keramas ya? Aku bilang gitu. Oke. Keramas nih mbak, keramas. Pokoknya bersih-bersih. Aku bilang gitu. Tapi aku belum selesai, keramas aja. Aku cuma bilang gitu, keramas aja. Oke. Santai kakak. Saya cuma pengen tahu siapa. Jangan gitu, pengen tahu ntar diingetin gimana. Jangan. Cancel. Terus kan pas dia udah selesai, gantianlah kita mandi kan, karena kamar mandi cuma satu, kita ganti-gantian. Begitu aku mandi, kok berasa rambut tuh tebel banget. Padahal enggak. Terus pas lihat, dia gelantung di atas dong. Apaan mbak yang gelantung? Kok lo ketawa? Enggak, apaan? Jadi rambutnya gitulah. Oh my god. Jadi maksudnya kayak tiba-tiba Mbak Firly punya rambut panjang? Iya betul. Oh my god, real? Ya. Terlihat? Ya, dan aku lihat cuman rambutnya aja. Oh my god. Ya aku nggak tahu kalau misalnya aku nyampe bener-bener liatin aku juga takut sih. Terus ya aku udah buru-buru mandi akhirnya. Dan itu nggak cuma aku doang ngerasain. Teman aku juga, dia keramas. Kok lama-lama kayak banyak banget nih rambut. Innalillah. Ternyata bukan rambut dia. Akhirnya tuh rambut hilang apa tetap masih ada? Iya tetap di situ karena memang dia tempatnya di situ. Jadi Mbak Firly rambutnya tetap panjang? Ya maksudnya dia tempatnya di situ. Kalau kita keluar kamar mandi ya selesai. Ya. Oke, keluar kamar mandi. Yaudah, ngapain lah, kita nggak harus juga ngomongin ke orang ya. Kalau gitu kan takutnya orang lain tuh takut. Gitu. Dan hal inilah Om Eja, sebenarnya aku tuh paling nggak berani tuh kalau ngomong ke orang-orang tentang apa yang aku tahu. Karena nggak semua orang paham, nanti dibilangnya kurang gila gimana? Iya, berarti tagline-nya satu lagi, kita tidak memaksa semua yang nonton ini untuk percaya. Kita hanya menceritakan apa yang kita rasakan. Kita rasakan, betul. Saat itu kan sama Om Eja nanya-nanya kan, ya udah aku banyak pengalaman lah, bukan pengalaman sih, lebih kayak hari-hari lah ya. Maksudnya ngeliat kayak gitu lebih kayak ya udah biasa gitu. Jadi itu tumbalnya bagaimana ceritanya? Nah jadi tumbalnya itu setelah kita pulang nih, rame-rame semua pulang. Oh udah pulang, selesai liburan. Ya selesai ini dari situ, makan dulu. Nah lagi makan anak-anak di situ. Siang tiba-tiba suami aku bilang, aduh sakit perut. Dia bilang gitu. Terus aku cuma mau kali aku bilang gitu kan. Terus langsung pingsan. Pingsan. Tapi pingsan itu udah kayak orang mati. Astaga. Pucat semua. Dan nggak pernah pingsan sebelumnya? Gak pernah. Langsung dia pingsan, aku langsung pegang gini. Oh bukan pingsan. Aku bilang itu. Aku langsung pegang. Oh maaf ya netizen, aku pegang meja. Kepikiran di situ dulu ya. Visual contoh. Iya, contoh aja nih ya. Gini, aku pegang kan dia tidur. Aku pegang. Bukan, aku cari.
di sini, aku bilang gitu. Di perut. Iya. Maksudnya Mbak nyari Karena- apa? Something. Yes, dan itu tuh kuat banget. Jadi Semacam Mbak, kayak batu besar itu dia di situ, dan Allahu Akbar. kalau energi lah ya dibilang hitam banget. Kuat banget. Dan itu Mbak langsung fix, oh ini bukan pingsan gara-gara ini. Iya. Ada sesuatu di perut. Yes. Dan itu harus keluarin dan akhirnya udah aku Dan ini kayak- dari makhluk yang di sana. Iya, tumbal karena suami aku minta apa untuk jadi tumbal di sana. Hah? Iya, itu dia. Awalnya tuh dari situ. Aku taunya tuh Enggak, kenapa? kenapa suami Mbak yang terpilih jadi tumbal? Karena dia yang paling lemah. Karena aku melindungi adik aku, kakak aku karena kakak aku udah ketakutan, kakak aku dan anak aku. Tapi aku lupa maksudnya. Oh. Situlah. Udah gitu Jadi, ada tadi yang kayak Ada sedikit kata-kata tadi. kesombongan tadi gitu ya. Betul. Oh my Itu dia. Oke, dari situ selesai dia bangun lagi gitu kan. Itu udah dikeluarin? Susah dikeluarin. Oke, tapi sempet bangun. Udah selesai dia udah siuman gitu. Aku kamar mandi karena ini belum selesai. Aku bilang Oke. gitu. Muka pucet banget gitu kan. Pucet banget. Kamar mandi. Itu aku keluarin dan itu nggak bisa keluar. Wow. Susah sekali. Terus aku gini-giniin terus kan. Ayo kamu harus bisa keluarin ini. Aku bilang gitu. Terus sebut Allah di hati kamu. Terus sebut nama Allah. Kan biasanya kalau keluar tuh dengan muntah ya kayak Wah, ke darah hitam gitu-gitu. enggak, itu enggak sampai darah juga itu. Itu kalau itu udah lebih ke santet. Kalau Oh, keluar darah hitam itu lebih kayak santet. beda lagi. Beda lagi ya. Itu susah ya minta ampun. Sampai di sini susah. Karena dia harus kita dorong juga. Tapi itu makhluk berarti. Oh iya makhluk. Terus akhirnya? Dan itu nggak bisa keluar. Oh my god. Akhirnya sudahlah kita bawa ke Jakarta. Awalnya aku kira tuh kayak ketempelan biasa. Tapi kok ini susah banget gitu kan. Nah, aku sadar kalau itu tumbal saat dia di rumah. Tiba-tiba dia kayak orang ketakutan, nangis kayak orang rep-repan. Langsung pegang aku. Di hari yang sama pas nyampe? Tidur, ya pas lagi tidur lagi tuh. Nah. Nggak apa-apa, ada aku bilang gitu. Tidur juga dia pegangan aku kan, karena saking dia takutnya. Terus pas dia buka dompetnya, itu tuh ada gantungan kunci. Padahal dia tuh nggak pernah punya gantungan kunci. Ada gantungan kunci di dompet? Iya, warnanya merah darah. Oh my god. Itu bener-bener gantungan kunci dari manik-manik gitu. Kok bisa-bisa begitu sih? Ini punya siapa ya? Dia bilang gitu. Terus, hah? Aku kaget dong. Punya siapa? Aku bilang gitu. Terus, udah jangan. Taruh dulu aja di sini. Akhirnya karena aku nggak bisa ngeluarin juga kan, nelfon juga tuh ke guru ngaji aku. Iya. Back to guru ngaji. Iya. Via telepon sih. Oke. Kamu bisa katanya. Oke. Terus tiba-tiba tuh aku kayak tangan aku tuh kayak kekunci gini, set, nggak bisa. Ini tuh gini terus. Iya, jadi gini terus. Aku lagi giniin dia, langsung gini. Ini kenapa nih begini ya? Aku bilang gitu kan. Tapi dia udah selesai, udah keluar dan itu akhirnya beneran bisa keluar? iya, dikeluarin? gantungan kunci itu sama teman aku juga kebetulan bisa kan. Dia cuma pegang gini doang nih, diginiin doang. Gantungan kunci gini, kan gimana sih kalau gini nggak keras kan? Cus, pecah. Itu keluar, tangan aku udah begini. Ini nggak balik-balik nih. Aku bilang gitu. Yaudah aku cuma baca doa aja sih. Minta ampun sama Allah, baca doa. Semua atas izin Allah. Dan akhirnya kembali? Kembali, biasa aja gitu. Dan itu makhluk keluar? Dan si kunci itu? Kunci itu, dan itu kelihatan. Dukunnya. Hah? Maksud tervisualisasi. Oh, dukunnya. Dia, yang aku inget nih ya, dia pakai baju hitam-hitam tapi kakinya cingkrang segini. Soalnya cingkrang gitu. Terus pakai ikat kepala, ya namanya orang Sunda gimana sih? Tujuan dia apa Mbak mencari tumbal? Supaya laku. Apanya? Apartemennya. Karena memang bener ada sih. Kalau pasti setiap apartemen kayak gitu dong. Iya, kok Ya jadi kan? inget banyak kasus-kasus di apartemen. Di apartemen itu memang Gila, gue gak berhenti merinding guys. beneran. Tapi kayak gue, maksudnya gini loh, cerita-cerita dari Mbak Firi tadi
kan relate ya sama berita-berita yang pernah kita dengar sebelum-sebelumnya, mungkin bahwa ada yang terjun di apartemen lah, banyak lah. Jadi ini kejadian juga di Mbak Firly, di keluarganya, malahan suaminya langsung dan hampir bahkan mungkin ya kalau nggak cepet tertolong dan lain-lain, sampai akhirnya makhluk itu keluar, sampai ada benda yang tadi kunci lah, gantungan kunci tadi itu, dan sampai visual dukunnya pun kelihatan. Itu kayak gila sih. Tapi baik lagi ya, ini cerita yang kita ceritakan saja, Mbak Firly yang ceritakan. Iya betul. Tidak ini menuntut untuk semuanya. Cerita pengalaman aku, jadi terserah mau percaya atau enggak. Betul. Aku salah satu orang yang tidak bisa melihat dan bahkan mungkin belum pernah melihat secara jelas banget. Mas mau lihat? Jangan, jangan. Lihat yang kecil aja. Jangan, nggak mau, nggak mau, nggak. Biasanya kalau dikasih lihat itu pertama pasti nggak mau, nggak mau, nggak mau. Dek. Dari apapun yang kita pelajari bahwa memang mereka itu ada. Mereka itu ada dan hidup berdampingan. Intinya ketika kita punya iman yang kuat, kepercayaan terhadap Tuhan kita kuat, insya Allah tidak akan terjadi apa-apa. Dan selama itu pun juga kita tidak mengganggu Dia dan tidak benar-benar tidak ada kesombongan dan benar-benar berkehidupan seperti biasa aja, insya Allah tidak ada apa-apa. Insya Allah. Nah, tuh buat teman-teman semua di rumah, jangan takut juga, percaya bahwa manusia adalah insan dan makhluk Allah yang paling tinggi derajatnya. Betul. Tapi jangan dibuat jadi sombong juga. Betul. Yes. Terus Mbak, kalau yang di sini gimana Mbak? Di sini, dari mana dulu nih? Jangan lupa subscribe, comment, like, and share buat channel ini sebanyak-banyaknya. Jangan lupa nyalain lonceng biar kalau kita ngupload kalian langsung dapat videonya. Sampai ketemu di next vlog, karena sebentar lagi habis ini kita akan nge-vlog, kita review rumah kita. Terima kasih Mbak Firly. Yes. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.